Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nafisa Helsna SM dari kelas 11 ZB Palaguna. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai fungsi aljabar dan fungsi non-aljabar. Nah teman-teman, apa yang dimaksud dengan fungsi aljabar? Nah, di dalam matematika, fungsi aljabar adalah sebuah fungsi yang bisa didefinisikan sebagai akar dari sebuah persamaan aljabar. Fungsi aljabar merupakan ekspresi aljabar menggunakan sejumlah suku terbatas yang melibatkan operasi aljabar seperti penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan peningkatan menjadi pangkat pecahan. Nah teman-teman, selanjutnya ada fungsi non-aljabar atau fungsi transden. Apa yang dimaksud dengan fungsi non-aljabar atau fungsi transden? Nah, fungsi non-aljabar atau fungsi transden adalah fungsi yang tidak dapat dinyatakan dalam sejumlah hingga operasi aljabar. Nah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh dari fungsi non-aljabar, yaitu fungsi trigonometri. Apa yang dimaksud dengan fungsi trigonometri? Nah teman-teman, fungsi trigonometri adalah suatu fungsi yang grafiknya berulang secara terus-menerus dalam periode tertentu. Nah teman-teman, di dalam fungsi trigonometri itu memiliki 4 unsur-unsur. Unsur yang pertama adalah periode. Periode adalah jarak antara dua puncak atau dua lembah pada grafik fungsi trigonometri. Yang kedua adalah amplitudo. Amplitudo adalah setengah dari selisih nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi trigonometri. Yang ketiga adalah nilai maksimum. Nilai maksimum adalah nilai tertinggi yang bisa dicapai oleh fungsi trigonometri. Yang keempat atau yang terakhir adalah nilai minimum. Nilai minimum adalah nilai terendah yang bisa dicapai oleh fungsi trigonometri. Nah teman-teman, ada pun jenis-jenis dari grafik fungsi trigonometri. Yang pertama adalah grafik fungsi sinus. Y sama dengan sin X, gambarnya adalah sebagai berikut. Yang kedua adalah grafik fungsi kosinus. Y sama dengan cos X, gambarnya adalah sebagai berikut. Dan yang ketiga adalah grafik fungsi tangen. Y sama dengan tan X, dan gambarnya adalah sebagai berikut. Nah teman-teman, contoh lainnya ada fungsi nilai mutlak. Nah, fungsi nilai mutlak adalah fungsi matematika yang mengubah nilai input menjadi nilai non-negatif tanpa mempertimbangkan tanda positif atau negatifnya. Nilai mutlak suatu bilangan real X dilambangkan dengan mutlak X didefinisikan sebagai jarak bilangan X tersebut dari 0 pada garis bilangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Naili Iskana. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang fungsi eksponen. Nah, jadi fungsi eksponen yaitu fungsi matematika yang memiliki variabel sebagai pangkat dari suatu bilangan tetap atau konstanta. Suatu fungsi dapat dikatakan fungsi eksponen ketika variabelnya berada di bagian pangkat atau eksponen dalam suatu bilangan tetap. Adapun bentuk umum dari fungsi eksponen adalah seperti ini. Dengan keterangan yaitu A adalah basis, N adalah pangkat, dan X adalah hasil. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat eksponen. Nah, yang pertama adalah A pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian sifat yang kedua adalah A pangkat N per A pangkat M sama dengan A pangkat N kali M. Sifat yang ketiga adalah A pangkat N kali A pangkat M sama dengan A pangkat N tambah M. Yang keempat adalah 1 per A sama dengan A pangkat min 1. Dan yang kelima adalah dalam kurung A berpangkat N di luar kurung M sama dengan A pangkat N tambah M. Sekian penjelasan materi eksponen dari saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya logaritma. Nah, apa itu logaritma? Logaritma adalah suatu invers atau kebalikan dari perpangkatan atau eksponen yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Jadi, intinya dengan mempelajari logaritma, kita bisa mencari besar pangkat dari suatu bilangan yang diketahui hasil pangkatnya. Nah, selanjutnya, bentuk umum logaritma. Jika A pangkat N sama dengan X, maka A log X sama dengan N. Di mana A sama dengan bilangan pokok atau basis, syaratnya A lebih besar daripada 0 dan A tidak sama dengan 1. X, di mana X sama dengan bilangan yang dicari nilai logaritmanya atau numerus. Syaratnya X lebih besar daripada 0. Dan yang terakhir atau N sama dengan besar pangkat atau nilai logaritma. Nah, selanjutnya sifat-sifat logaritma ada 7, yaitu yang pertama A log 1 sama dengan 0 dan A log A sama dengan 1. Yang kedua A log X tambah
A log X tambah A log Y sama dengan A log XY. Syarat nilai basis A harus sama. Dan yang ketiga, A log X dikurang A log Y sama dengan A log X per Y. Syarat nilai basis A harus sama. Dan yang keempat, A log X sama dengan C log X per C log A. Syarat nilai basis C harus sama. Yang kelima, A log X sama dengan 1 per A log A. Dan yang keenam, A pangkat M log X pangkat N sama dengan N per M A log X. Dan yang tujuh atau yang terakhir yaitu A pangkat A log A sama dengan X. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fungsi rasional jenis linear per linear, di mana dalam fungsi rasional jenis linear per linear mengacu pada bentuk fungsi di mana baik pembilang maupun penyebutnya adalah fungsi linear. Nah, ini berarti bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax tambah b per cx tambah d, di mana a, b, c, dan d adalah konstanta dan a dan c tidak boleh nol. Adapun beberapa bentuk umum fungsi rasional. Yang pertama adalah fungsi rasional sederhana, yang dimana rumusnya adalah fx sama dengan 1 per x atau fx sama dengan 2x tambah 1 per x kurang 3. Yang kedua adalah fungsi rasional dengan pembilang dan penyebut berderajat sama. Rumusnya yaitu fx sama dengan 2x kuadrat tambah 3x tambah 1 per x kuadrat kurang 4. Nah, yang ketiga adalah fungsi rasional dengan pembilang berderajat lebih rendah dari penyebut. Rumusnya adalah fx sama dengan x tambah 1 per x kuadrat tambah 2x tambah 1. Nah, yang keempat adalah fungsi rasional dengan pembilang berderajat lebih tinggi dari penyebut. Nah, rumusnya fx sama dengan x kubik atau x pangkat 3 tambah x tambah 1 per x tambah 2. Fungsi ini seperti bisa disederhanakan dengan pembagian polinomial atau menjadi bentuk campuran antara polinomial tambah pecahan rasional. Nah, yang kelima adalah fungsi rasional pecahan parsial atau dihasilkan dari dekomposisi parsial. Rumusnya adalah 3x tambah 5 per dalam kurung x tambah 1 dikali dalam kurung x kurang 2 sama dengan a besar per x tambah 1 tambah b besar x per x kurang 2. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dari fungsi rasional. Nah, yang pertama adalah titik potong, intersepsi atau titik potong. Intersepsi itu ada dua. Yang pertama adalah titik potong dengan sumbu y diperoleh dengan substitusi x sama dengan 0. Rumusnya adalah f0 sama dengan b per d. Nah, titik potong yang kedua adalah dengan sumbu x diperoleh dengan membuat fx sama dengan 0. Rumusnya adalah ax tambah b sama dengan 0, maka x sama dengan min b per a. Nah, yang kedua adalah asimtot. Fungsi ini memiliki dua jenis asimtot. Nah, asimtot yang pertama adalah asimtot vertikal, terjadi di titik di mana penyebut 0. Rumusnya adalah x sama dengan min d per c. Nah, asimtot yang kedua adalah asimtot horizontal, karena derajat pembilang sama dengan derajat penyebut atau keduanya derajat sama, yaitu 1, maka rumusnya adalah y sama dengan a per c. Yang ketiga adalah titik bantu atau hole atau titik cacat. Nah, titik bantu ini terjadi ketika penyebut dan pembilang memiliki faktor yang sama, yang menyebabkan grafik memiliki lubang, bukan asimtot. Nah, yang keempat adalah domain. Domain adalah semua nilai x kecuali yang membuat penyebut 0. Rumusnya adalah cx tambah d tidak sama dengan 0, maka x tidak sama min d per c. Nah, yang kelima atau yang terakhir adalah range. Range adalah nilai-nilai yang bisa dihasilkan oleh fungsi. Nah, untuk mencari range, yang pertama kita bisa melakukan analisis grafik. Yang kedua adalah lakukan substitusi balik dari y sama dengan fx per gx, lalu selesaikan untuk x. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, range seringkali terpengaruh oleh asimtot horizontal atau nilai y yang tak tercapai. Jadi itu adalah penjelasan singkat tentang fungsi rasional jenis
linear per linear. Selanjutnya saya akan menjelaskan rasional kuadrat per linear. Pertama-tama kita harus mengetahui pengertian dari rasional kuadrat per linear. Fungsi rasional kuadrat per linear adalah bentuk fungsi rasional yang pembilangnya merupakan polinomial kuadrat berderajat 2 dan penyebutnya merupakan polinomial linear berderajat 1. Selanjutnya teman-teman harus mengetahui bentuk umum dari fungsi rasional kuadrat per linear. Jadi teman-teman, bentuk umum fungsi rasional kuadrat per linear adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c per dx ditambah e, dengan a tidak sama dengan 0 dan d tidak sama dengan 0. Adapun contohnya teman-teman, yaitu fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 1 per x ditambah 4. Nah, selanjutnya adapun sifat-sifat dari fungsi rasional kuadrat per linear. Yang pertama, domain atau daerah asal, yang dimana semua bilangan real kecuali nilai yang membuat penyebut 0. Jika fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c per dx ditambah e, maka domain x dimana elemen bilangan real x tidak sama dengan min e per d. Yang kedua yaitu asimtot vertikal, terjadi saat penyebut sama dengan 0, x sama dengan min e per d. Yang ketiga yaitu asimtot horizontal atau miring, karena derajat pembilang 2 lebih besar daripada derajat penyebut 1, maka tidak ada asimtot horizontal atau ada asimtot miring diperoleh dengan pembagian panjang atau long division. Yang keempat adalah titik potong dengan sumbu y, diperoleh dengan substitusi x sama dengan 0 ke fungsi yang dimana f0 sama dengan a0 kuadrat ditambah b0 ditambah c per d0 ditambah e sama dengan c per e. Yang kelima, titik potong sumbu x, di mana diperoleh dengan menyamakan fungsi dengan 0 atau pembilang sama dengan 0. Ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, di mana x1, x2 jika memiliki akar real, itulah titik potong dengan sumbu x. Yang keenam, asimtot vertikal atau nilai fungsi akan menuju tak terhingga atau min tak terhingga saat mendekati titik asimtot vertikal dari kiri atau kanan tergantung tanda. Yang ketujuh, titik ekstrim, maksimum atau minimum lokal, yang dimana untuk menemukan titik-titik ekstrim bisa menggunakan turunan pertama atau menganalisis grafiknya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.